Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Lukas 16 ayat 15b, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Saudara yang terkasih, pandangan dan penilaian dunia terhadap seseorang berbeda dengan pandangan dan penilaian Tuhan. Seperti tertulis dalam 1 Samuel 16 ayat 7b, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia selalu meneropong segala sesuatu dari sudut luarnya, tetapi Tuhan memandang segala perkara jauh ke kedalaman hati manusia. Tuhan menilai manusia dari batinnya. Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Yeremia 17 ayat 10. Saudara yang terkasih, orang-orang Kristen sendiri sering menilai sesamanya dari apa yang nampak oleh mata jasmani. Mereka seringkali mengukur dan menilai keberhasilan seorang hamba Tuhan dari kulit luarnya saja. Mereka mudah sekali membeda-bedakan hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil dari pelayanannya. Jika pelayanannya hamba Tuhan tersebut meliputi gereja-gereja besar dengan jemaat yang dilayaninya berjumlah ratusan atau ribuan orang, atau melayani di acara-acara KKR atau KKR, mereka menyebutnya sebagai hamba Tuhan besar. Sebaliknya, walaupun ada hamba Tuhan yang benar-benar hidup taat, kudus, setia di hadapan Tuhan, tetapi jika ia hanya melayani gereja kecil dengan jumlah jemaat yang sedikit, pelayanannya pun di daerah pinggiran atau tepi atau bahkan di pedesaan, terhadap hamba Tuhan yang demikian, mereka menyebutnya sebagai hamba Tuhan kecil. Siapakah yang mengetahui kedalaman hati seseorang? Kita harus ingat, saudara, apa yang Kristus katakan dalam Matius 7 ayat 21 hingga ayat yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, pelayan yang tampak besar di mata manusia dengan popularitas yang membumbung tinggi,
itu bukan menjadi jaminan pelayan seorang hamba Tuhan itu berkenan di hati Tuhan, karena ketaatan dan kesalehan hidup dalam melayani Tuhan itulah yang dinilai oleh Tuhan. Mari setiap kita yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini tetaplah taat, tetaplah hidup dalam kesalehan, karena Tuhan menilai, Tuhan memperhitungkan setiap jerih payah kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan puji Tuhan, ternyata ketaatan dan kesalehan hidup kami menjadi ukuran kami berkenan kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami berdoa dan berterima kasih untuk setiap hal yang Tuhan percayakan. Biar kami tidak memandang diri kami atau orang lain sebagai orang yang lebih besar atau orang yang lebih kecil dari setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada dirinya, tetapi kami tetap menghargai dan menghormati seseorang dan bahkan seorang yang melayani Tuhan dari hidup taat dan kesalehan, teladan hidup yang ditunjukkan. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bersyukur untuk teguran firman Tuhan ini kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan, karena sesungguhnya Engkaulah yang menguji batin dan Engkaulah yang menyelidiki hati setiap pribadi. Ini hidup kami Tuhan, ini seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman Allah ini. Biar kami semua hidup berkenan kepada Tuhan, bukan menghakimi, bukan merendahkan atau mengagung-agungkan manusia, tapi biarlah Tuhan, kepada Engkau Allah Tuhan dan Juru Selamat kami sajalah kami memuliakan, memuji Tuhan untuk setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap orang percaya, agar hidup tetap berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu.
Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sejak tahun 2022 hingga kini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.